Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa khabat taghun. Aku mewasiatkan kepada diri saya sendiri dan juga pada jamaah sekalian untuk terus melanjutkan ketakwaan kepada Allah dengan meninggalkan segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha?" Apakah kalian menyangka bahwa kalian diciptakan dalam kondisi sia-sia, hanya bermain-main, hanya untuk jalan-jalan, hanya untuk kesenangan-kesenangan dunia? Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa kalian tidak kembali kepada Allah? Apakah kalian menyangka Anda tidak kembali dipulangkan kepada Allah? Allah menegaskan hal ini. Apakah kita merasa bahwa hidup di dunia ini adalah tujuan kita yang utama? Tidak sekali-kali, wahai saudaraku. Pemutus dari segala kenikmatan dunia pasti akan datang kepada kita semua. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Setiap yang berjiwa dan menyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan dibalas dengan sempurna di hari kiamat nanti. Demi Allah, amalan kita selama di dunia tidak akan dibalas dengan sempurna di dunia, akan dibalas nanti di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kata Allah, barang siapa yang dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Standar kesuksesan bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan tahta, bukan dengan wanita, bukan dengan apapun yang kita miliki di dunia ini. Kesuksesan yang sebenarnya adalah nanti di akhirat. Dan Allah mengatakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kesenangan dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Kita makan, kita kenyang, kita lapar. Kita senang, kita sedih. Segala kenikmatan dunia adalah nikmat yang menipu, tidak ada yang abadi. Maka mengapa kita mendahulukan hal-hal yang seperti ini di atas perkara yang abadi? Allah berfirman, "Waja'at sakratul maut bil haqq."
dan datang dengan sungguh kepadamu sakaratul maut. Sakarat artinya adalah kesulitan, siksaan, hal yang perih, hal yang sangat sakit. Itulah arti sakarat dalam bahasa Arab. Dan datang sakaratul maut kepadamu dengan benar-benar, pasti akan datang. Dzalika ma kunta minhu tahid. Allah mengatakan, itu yang selama ini kamu takuti, itu kematian yang selama ini kamu lari darinya, dia akan datang menemuimu. Mau lari kemana? Tidak ada jalan untuk kabur dan lari dari kematian, sama sekali tidak. Kita semua akan mati, wahai saudara-saudara. Allah berfirman, "Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kamu pergi, kematian akan menemuimu walaupun engkau berada di dalam benteng yang sangat kokoh. Dimanapun kita bersembunyi, kematian akan datang menghampiri kita. Allah berfirman, "Qul la yanfa'akumul firar in farartum minal maut." Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan bermanfaat kamu kabur dari kematian. Sama sekali tidak akan bisa, kata Allah. Wa idzal la tumatta'una illa qalila. Kalaupun kamu kabur dari peperangan, kamu akan mendapatkan kenikmatan yang sedikit saja. Allah berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari dan kabur darinya pasti akan menemuimu. Kematian akan menemui kita semua. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kita dikembalikan kepada Allah dan di sana amal kita dibalas. Wahai saudaraku, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Ketika kematian datang, tidak ada kata penundaan. Kematian akan datang secara tiba-tiba tanpa disangka-sangka. Allah berfirman, "Walikulli ummatin ajal." Setiap umat memiliki batasan waktunya masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan terlambat kematian datang walau sekejap saja dan tidak bisa dimajukan. Inilah kematian. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Allah berfirman, berinfaklah dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Min qabli ayyati ahadakumul maut. Sebelum seseorang dari kalian didatangi oleh kematian. Kemudian dia berkata, fayaqul ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib. Dia akan berkata, wahai Tuhanku, tolong mundurkan sedikit kematianku. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Biarkan aku sebentar saja untuk bersedekah dan menjadi orang yang saleh. Lalu Allah mengatakan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila dia datang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui atas apa yang kita amalkan. Wahai saudaraku, dalam hadis riwayat Anas bin Malik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, min iqtirabis saah, termasuk di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Beliau menyebutkan ada 3 tanda. Salah satunya dalam hadis ini beliau menyebutkan wa an yadhhara mautul faj'ah. Akan tampak kematian yang datang secara mendadak. Kematian yang datang tiba-tiba tanpa disangka-sangka. Hari ini fulan masih berbincang dengan kita, sebentar lagi tiba-tiba dia dicabut nyawanya oleh Allah. Sebentar lagi tiba-tiba dia mati tanpa kita sangka-sangka. Berapa banyak orang yang kita temui di dunia seperti itu. Dan ini sudah Rasul sabdakan jauh-jauh. Hadis ini riwayat Tabrani dan dihasankan oleh Al-Albani. Oleh karenanya diriwayatkan dalam Israiliyat, suatu saat malaikat maut datang menghampiri Nabi Daud alaihissalam. Maka kemudian Nabi Daud mengatakan, siapa kamu, man ant? Maka malakul maut, sang pencabut nyawa, mengatakan, aku adalah sosok yang tidak bisa ditakuti oleh para raja. Tidak bisa mereka untuk
tunduk, mereka tidak bisa kecuali pasti tunduk kepadaku, dan tidak ada istana yang bisa mencegahku untuk masuk ke sana, dan tidak ada sogokan yang akan bermanfaat untukku. Maka Nabi Daud mengatakan, berarti engkau adalah sang pencabut nyawa, malaikat maut. Dia berkata, iya. Maka Nabi Daud mengatakan dalam riwayat ini, engkau datang kepadaku sementara aku belum siap. Maka malaikat maut mengatakan, wahai Daud, di mana fulan kerabatmu? Di mana fulan tetanggamu? Maka Nabi Daud mengatakan, sudah meninggal. Berapa banyak saudara, kerabat, teman kita meninggal. Itulah tanda dekatnya ajal kita. Kita sedang mengantri. Suatu saat kita akan dipanggil, siap ataupun tidak. Siap ataupun tidak, kita akan dipanggil oleh Allah, dicabut nyawanya. Maka kemudian malaikat maut mengatakan, amakana laka fi haula'i ibrah litasta'id. Tidakkah kamu memiliki pelajaran dari mereka yang sudah meninggal sebelum kamu? Wahai hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah berfirman, falaula idza balagatil hulqum, maka ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, wa antum hina idzin tanzurun, ketika itu engkau, kalian para kerabat, para keluarga, menyaksikan saudaramu sedang dicabut nyawanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami Allah dengan para malaikatnya lebih dekat kepadanya yang sedang dicabut nyawanya dibandingkan kalian yang saat itu menyaksikan sakaratul maut. Walakin la tubsirun, tetapi kalian tidak mampu melihat malaikat yang sedang mencabut nyawanya. Inilah ketika datang kematian, wahai saudara. Kalla idza balagatit taraqi, Allah berfirman, tidak, sama sekali tidak seperti yang mereka anggap bahwa manusia hanya hidup dan tidak dibangkitkan. Idza balagatit taraqi, apabila sampai nyawa di tulang leher mereka, wa dhanna annahu al-firaq, dia menyangka sekarang sudah waktunya berpisah dari dunia. Wal taffatis saqu bis-saq, kaki bertemu dengan kaki, kesusahan dunia bertemu dengan kesusahan akhirat. Ila rabbika yauma idzinil masaq, kepada Tuhanmu lah pada hari itu tempat kembali. Wahai saudaraku, apabila sudah datang kematian, terputuslah segala keinginan untuk berbuat amal saleh, sudah tidak lagi diterima. Allah berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un, sampai ketika datang kematian kepada salah seorang mereka, dia akan mengatakan, wahai Allah, kembalikan aku, hidupkan aku lagi. Aku tidak siap untuk mati sekarang. Aku tidak siap untuk mati sekarang. La'alli a'malu salihan, biarkan aku beramal soleh. Kasih waktu aku untuk beramal soleh. Kemudian Allah mengatakan, la'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Allah, biarkan kasih waktu aku. Sekarang aku mau salat. Sekarang aku mau puasa. Sekarang aku mau rajin beribadah. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya kata-kata yang dia ucapkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang dia, di hadapan dia ada barzakh sampai dia hari di mana dia dibangkitkan. Wahai saudaraku, jika nyawa sudah sampai di kerongkongan dan kita semua akan menghadapi itu, kita semua akan menghadapi itu. Di saat itu, amal apapun kita lakukan tidak bermanfaat. Tidak akan bermanfaat sama sekali. Yang selama ini kita jauh dari taat, yang selama ini kita terus bermaksiat, tidak ada waktu lagi sudah. Datang waktu kematian, Anda tidak bisa kabur. Wahai saudaraku, mau berapa lama kita melakukan maksiat ini? Mau berapa lama kita meninggalkan sholat? Mau berapa lama kita melakukan yang Allah haramkan? Kita akan menemui kematian. Ketika datang, tidak akan bermanfaat apapun amal soleh sama sekali. Wahai saudaraku, diriwayatkan
dari At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat berjalan bersama para sahabat melewati sebuah kuburan. Maka Rasul mengatakan, siapa penghuni kubur ini? Para sahabat mengatakan, fulan. Maka Rasul mengatakan, rak'atan ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum. 2 rakaat salat lebih dia cintai ini penghuni kubur, lebih berharap bisa melakukan 2 rakaat salat dibanding bertemu dengan dunia ini. Dia tidak mau dibangkitkan dari kuburnya untuk bertemu dengan keluarga atau hartanya. Dia hanya berharap ingin menambah amal solehnya 2 rakaat. Dia berharap bisa melakukan 2 rakaat salat untuk menambah amal solehnya selama ini. Tapi tidak bisa. Waktunya sudah habis. Wahai saudaraku, kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian sebagai penasehat buat kita. Sampai kapan kita mau meninggalkan sholat? Sampai kapan kita terus melaksanakan judi? Sampai kapan kita main perkara-perkara yang haram? Sampai kapan? Ujungnya nanti datang kematian secara tiba-tiba dan kita dalam kondisi tidak siap. Na'udzubillah min dzalik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh. Mohon ampunlah kepada Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa adda'i ila ridwanihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Aku mewasiatkan kepada diriku sendiri yang sangat lalai ini, diriku sendiri yang sangat banyak bermaksiat dan dosa ini, untuk terus bertakwa kepada Allah. Al-Imam Ibnu Katsir dan para ulama lain mengatakan dalam kitab tafsirnya, annahu man asha ala syai' mata alaih. Barang siapa yang hidup terbiasa melakukan sesuatu, maka dia akan meninggal di atas kebiasaannya itu. Beliau mengatakan, barang siapa yang hidup di atas sesuatu kebiasaan, dia akan meninggal di atas kebiasaannya dia itu. Oleh karenanya, kita sering dengar video-video viral, kita tonton orang meninggal dalam kondisi membaca Al-Quran. Ada orang meninggal dia sedang melakukan azan. Dia azan di subuh hari, lalu dia duduk membaca Al-Quran dan meninggal dalam waktu itu. Ada syekh yang mengajar dan dia meninggal ketika sedang mengajar. Dan banyak kisah orang meninggal dalam kondisi sujud. Videonya viral di mana-mana, kita saksikan itu. Sebagaimana pula sebaliknya, ada orang yang meninggal dalam kondisi melakukan zina, waliyadzubillah. Ada orang meninggal di warnet sedang bermain sampai tengah malam, entah apa yang dia buka. Ada orang yang meninggal dalam kondisi maksiat-maksiat yang lain, Anda saksikan itu. Oleh karenanya, dikisahkan di Timur Tengah sana, sekelompok pemuda, mereka mengendarai mobil dengan menyalakan musik kencang-kencang sekali di dalam mobilnya. Dalam kondisi mereka jauh dari mengingat Allah, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Satu orang dari mereka mengalami kondisi sekarat. Sangat parah kondisinya dan sulit untuk bernafas. Datanglah mobil ambulans menolong mereka. Menghadapi satu orang ini, maka sudah tidak lagi diharapkan kehidupannya. Kemudian orang dari ambulans tadi mengajak dia, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Diajak lagi, fulan. Si fulan dalam kondisi sekarat mau meninggal. Wahai fulan,
ucapkan la ilaha illallah. Apa jawaban orang ini yang dalam kondisi sekarat? Dia mengatakan, dia di neraka. Dia di neraka. Dia ucapkan dari lidahnya sendiri, dia di neraka. Lalu kemudian tercabut nyawa orang ini. Maka orang tadi yang datang dari mobil ambulans, dia menanyakan kepada teman-temannya yang lain, apakah si fulan ini dahulu melakukan sholat? Apakah si fulan ini dahulu melaksanakan sholat? Maka para pemuda tadi menjawab, la wallah, tidak, demi Allah, dahulu kami memang tidak suka melakukan sholat. Mereka para pemuda yang tidak melaksanakan sholat, dan dia tidak bisa mengucap la ilaha illallah sebelum dia wafat. Allah berfirman tentang ini, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Seandainya engkau melihat orang-orang yang berbuat dosa berada dalam kondisi sakaratul maut, dalam kondisi siksaan kematian, wal malaikatu basitu aydihim. Malaikat ketika itu membentangkan tangan mereka, memukulkan pukulan-pukulan yang keras dengan mengucapkan akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Inilah kondisi sakaratul maut pada orang-orang yang pelaku dosa, pada orang-orang yang jauh dari Allah. Al-yawma tujzauna 'adzabal hun. Kata para malaikat, hari ini kamu akan merasakan siksaan yang hina. Disebabkan atas kesombonganmu selama ini. Sombong kepada Allah, sombong kepada hadis-hadis Rasulullah, tidak mau melaksanakan ketaatan, jauh dari bimbingan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Allah berfirman sebagai penutup dari khutbah ini, walaysatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Dan bukanlah taubat itu bagi orang yang melakukan dosa-dosa. Hatta idza hadara ahadahumul maut, ketika orang berdosa tadi didatangi kematian, qala inni tubtul an, ya Allah, sekarang aku mau taubat. Sekarang aku mau taubat. Ketika nyawa sudah di kerongkongan, dia baru bilang, sekarang aku mau taubat. Maka Allah sebutkan, mereka tidak mendapatkan penerimaan taubat sama sekali. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alim. Mereka kami siapkan bagi mereka siksaan yang sangat pedih. Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada nabinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang mukmin dan mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup maupun yang sudah meninggal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, selama ini kami zalim terhadap diri-diri kami. Kami sibuk dengan maksiat dan dosa. Jika Engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk dari orang-orang yang merugi. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan hukum kami ya Allah atas dosa-dosa yang kami lakukan secara tidak sengaja ataupun lupa. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Fa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan sebagai penambah amal kebaikan kami. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematian kami sebagai penutup dari segala keburukan. Ya Allah, Allahumma taqabbal minna salatana, terimalah salat kami. Wa du'aana, terimalah doa kami. Wa ibadatina, dan seluruh amal ibadah kami. Allahumma ahsin khatimatana. Ya Allah, tutuplah penutup hidup kami dengan penutup yang baik. Allahumma ja'al lana husnal khatimah. Ya Allah, berikan kami husnul khatimah. Allahumma ja'al lana husnul khatimah. Wafatkan kami ya Allah di atas ketaatan kepadamu.
Jangan wafatkan kami di atas maksiat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.